digerung-gerung ada di medsos. Itu pantasnya tak kenapa. Nah, mesti introspeksi juga gitu. Kenapa orang tidak kesian gitu? Ini ada yang salah dengan perilaku oknum gitu. Makanya saya paling tidak suka, walaupun bukan haram, paling tidak suka kalau melihat orang polisi joget. Apalagi penyanyi dangdut seronok, itu tidak menjaga kewibawaan. Makanya jangan disalahkan kalau orang sudah tidak hormat lagi. Nah, jadi kembali ke masalah stunning gitu. Ya, tapi yang terbaik itu yang contohkan oleh Nabi, yaitu disembelih secara dalam keadaan sadar. Itu yang terbaik, itu dicontohkan oleh Nabi. Kecuali yang terlihat dalam keadaan namun kabur misalnya. Nah, oleh karena kalau kita berbicara tentang tukang sapi, nanti ada disebut dengan keserawan, disebut kesejahteraan. Iya, serawan. Ya, kita kena diajak ngobrol sapi ya. Ngobrol. Soalnya YouTube Irfan Hakim ngobrol ini sapi itu. Yang ya. Karena sapi itu mengerti minimal dengan gestur. Dan setidaknya nanti ketika sapi turun dari truk gitu ya, setidak-tidaknya nanti akan menyembelih setidaknya memakan bagian yang dekat dengan hidung supaya si sapi itu baru orang yang akan menyembelih. Hari orang malam jadi gagal yang pertama dari siapa siapa kan ya? Karena sebenarnya sapi itu, kan sapi itu ketika turun dari itu stres. Setelah melalui proses perjalanan lama, goyang dan sebagainya, turun, budakan susu rata. Ayo maju, menolokan mulai punya. Wah, stres gitu. Namanya nanti kita juga ada cara menguntungkan aja gitu kan. Mesti usaha. Ada kehidupan begini. Kalau saat itu dibawa ke alam masjid, pertama kali yang kita lakukan apa? Pasti masih lanjut. Pasti kita ngasih rumput. Padahal bukan air. Kasih itu. Nah, kenapa? Karena sapi mual begitu kelaparan. Karena sapi itu punya kantong penyimpanan. Apa istilahnya lah, istilahnya. Jadi mereka terusnya nyatu bersih-bersih sapi muning gitu doang. Nah, nanti kalau mereka merasa lapar, nah dari penyimpanan itu dimuntahkan lagi. Tapi itu duit keluar, maka muningnya itu nggak gaya muning. Baru tinggal cukup. Nah, itu yang ada penyimpanan perutnya didorong lagi ke mulut ibunya. Nah, makanya ketika turun dari mobil itu, kita mau langsung ngasih cukup. Karena ternyata sapi ini tidak langsung panas. Makanya terpal itu panas, suhu badan di lemah, terus susu makan, terus stres sapi. Maka untuk menghilangkan stresnya itu diusap cahaya. Itu sahur ahli biologi gitu. Nah, orang cuma manusia gitu. Ya. Nanti memang sapi punya karakter berbeda. Kalau si sumbang itu seperti jeli. Pemain film Mandarin, si sumbang bisa menoleh ke depan, ke kiri, ke kanan, ke belakang. Kemauan jadi itu yang perlu ada hati-hati. Nah, nanti ketika muncul sapi ya atau dekat pada sapi, jangan di belakang. Nanti di dekat kaki depan. Itu ya. Maka ningali barudak gitu juga butuh gitu-gitu. Rumah ada sapi tidak tuh bisa aku kepala saling tangan. Karena perlu ada hati-hati. Tapi di sisi lain juga kita ingin kan tadi mas suka bunga sangat gitu ya. Nah, tapi perlu dia baru nah dia
Jadi tadi ya kata Nabi, tidak boleh mengasah pisau depan sapi. Nah makanya secara etika agar kita berbuat ihsan pada hewan, nanti alat-alat yang akan digunakan pada saat kurban sudah mesti dipersiapkan minimal 2 hari. Tapi umumnya, bukannya ibu-ibu bagian daging, ternyata hari tidak dapur meminta masalah. So, ibu mengasah di mana? Di coek, di batu, gitu. Padahal itu masalah bila itu ada tahapan-tahapan. Kurang kadang-kadang bila batu asahan dia bulan balik, yang gripnya 1.000 sama 2.000 kasar gitu ya. Padahal ada tahapan-tahapan mengasah pisau itu. Apalagi kalau pisau untuk menyembelih. Itu tahapan 1.000, tinggal 1.000, kan saya batu 1.000 naik 2.000, 2.000 naik 4.000, 4.000 naik 5.000, naik 5.000. Kehalusannya itu. Nah nanti cara tesnya itu ke kertas. Orang banyak, cara ketelah kuku. Jadi kalau bilang tempelkan di kuku menyangkap seperti itu, tesnya. Tapi kalau orang tua dulu mah pernah lupa menyangkap dengan rambut seger atau nanti ke bulu yang ada di tangan. Nah, nontos bulu kan seger. Itu cara ngetes zaman dulu. Tapi hati-hati. Dan nanti di dalam membawa pisau pun lah. Itu ada etikanya gitu ya. Sudah ada orang gini loh, ini sarung pisau, sarung pisau. Kan banyak orang bukan begini, ya, itu ya, sebenarnya. Contohnya sedikit. Ini pisau, berbeda. Orang sebenarnya pegang begini, cabut. Ini bahaya, nggak boleh. Kenapa ini bangga semua? Kalau cabut. Kenapa? Ima pun Allah itu sapa bukan sama bukan. Karena ini sudah haus. Lu dimakan, pemimpin berdoa sok nganggo pengikat. Kalau pengikatnya putus, berarti itu sudah ada yang makanya etika mencabut golok ya, dari sarungnya itu tidak boleh. Dan nanti kalau ada orang yang meminjam goloknya, handle-nya pengen gitu, tapi menetapkan aturan. Kalau kamu membawa ke tempat kerumunan orang di pasar, orang tukang ngisi pisau gini, udah lupa anak ngisi seger. Nah, Nabi kata Aisyah dan sini kan pisau wasiat dan jahat dengan nanti orang ngasah Aisyah. Dan nanti standar ngasahnya untuk menyembelih. Bulan namanya prinsip bulan asal heran seger itu kan, asal heran seger bukan itu. Jadi cara tesnya itu kertas. Tesnya kertas gitu ya. Nah kalau sudah tajam pakai kertas, nah itu sudah bagus. Dan kertasnya sudah misalnya sampai banyak cara tesnya saja sama. Nanti tingkat yang lebih sulit itu ke plastik, tersulit itu itu ya isu paling sulit isu. Jadi nanti pisau yang layak untuk membeli itu
itu ini sudah layak dipakai untuk menyembelih. Itu contoh. Kemudian tidak boleh menyembelih sapi di depan sapi lain. Karena orang eksekusi dia, sapi bukan berhalangan. Karena sapi itu sensitif ketika mencium bau darah. Nah itu etika gitu ya. Ini ajaran Islam, mesti berbuat ihsan. Cuma kadang-kadang gitu ya, syariat Islam ini dilakukan nanti kurang baik. Mereka terus mempelajari. Oleh karenanya di Eropa itu sekarang justru rumah potong hewan yang paling laku itu adalah milik kucing. Karena menyembelihnya tidak dipisahkan, kemudian cara higienis. Beda dengan rumah-rumah potong kapil. Kita balik mabok. Jadi orang Eropa sudah mulai menyerbu RPH ini. Nah di beberapa RPH yang saya lihat itu masih banyak yang dasarnya. Kalau itu padahal itu pakai mata kayak itu namun gantung sapi gitu ya. Sapi disembelih, kemudian sapi atau kambing itu digantung. Itu ada standar ketinggian minimal 40 cm dari tanah. Karena kalau di bawah 40 cm bakteri itu masih bisa masuk. Itu ya tentang kita supaya tomat bau. Kenapa bau? Nah karena ternyata setelah kambing disembelih segera potong kepalanya. Kalau sudah jelas nanti potong minimal 2 kaki depan. Itu yang terbaik potong tengah, 2 kaki belakang, 2 kaki depan. Tapi yang paling penting 2 kaki belakang. Karena karakter kambing itu atau domba itu kalau habis buang air, ya ditinjekkan dengan kaki depan. Itu untuk menarik hasrat betina. Domba itu ya kan soalnya PMK sekarang ya penyakit kuku dan mulut ya, penyakit mulut dan kuku. Nah itu sampai rumah gitu di Marmur kan mau pada kurban jual PMK gitu ya, hanya gitu tapi tegur betaya ya. Nah kemudian ada pertanyaan begini, ini adik saya tadi malam, betul tidak kurban dengan kambing lebih utama daripada dengan sapi? Karena saya lihat di YouTube-nya gitu ya, saya survei kan ke tukang kambing. Nah, betul, tapi sahur tukang kambing. Ya, karena itu hadis rawahu jurkam. Tapi saya telusuri gitu ya, karena ada yang berpendapat gitu. Jadi diminta gabungnya atau saham sapi gitu ya. Memang. Nah, kami memberi masyarakat doanya. Nah, ternyata alasannya begini. Kan dulu juga Nabi Ibrahim kurbannya kan pakai kambing kan? Itu pakai sapi. Ya semuanya tuh. Kenapa? Karena kan yang digantikannya seorang Ismail. Soalnya anak Nabi Ibrahim 7. Pasti ganti satu sapi. Ya. Nah, yang kedua kan ada hadis yang menyebutkan bahwa setiap bulu dan kuku dari hewan yang dikorbankan nanti akan di atas sebagai kebaikan. Jadi kalau dengan domba, kambing, bulunya banyak, bulu sendiri, sekurangan. Kalau sapi bulunya jarang, jadi 7. Berarti kalau kita sudah tidak mau, ini nggak mau dengan sapi. Nah kemudian ini logikanya, kan domba hanya hiji, dikusir kan hiji nyawa saluran juga, sapi nyawa hiji dibagi 7 itu kan, makanya dua orang atau semin domba. Kalau alasannya seperti itu, yang saya
Salah apa musimnya? Ya sahabatnya, pesanannya. Tapi itu bukan logika saja. Nah, kurban itu termasuk sedekah. Sedekah itu lebih banyak nilainya. Makanya kalau ada bayi lahir kan karena Nabi kurang sampai habis. Kalau ditimbang setimbangan perak, tapi nakal jadi emas. Itu istilah para ulama. Dan perak harganya murah, sedekah lebih baik. Terus itu emas gitu. Nah sekarang kita hitung. Misalkan survei. Kalau harga domba harga 5 juta, itu kecil. Kurban domba 5 juta teh. Kalau domba harga 5 juta, kira-kira keluar daging berapa kilo? Paling banyak 15 kilo. Oh, hebat 15 kilo. Taruh 15 kilo. Berarti kalau 7 domba yang harganya 5 jutaan. Tuh ya. Domba 15 kilo, 15 kali 7. 105 kilo. Tapi kalau 5 kali 7 35 juta, kita beli sapi yang harga 35 juta. Paling rendah 600 kilo. Kalau sapi 600 kilo, kalau harganya itu seberapa kilo? 108. Paling sedikit 35% dari total berat badan karkas itu. Setidaknya 2 kintal keluar, lebih banyak dari segi daging. Yang kedua itu ya, orang itu relatif kalau kambing itu jarang yang banyak. Tapi kalau sapi umum terima. Lalu umum terambil terus dengan pihak domba, ambil darah gitu kan? Karena itu mitos saja sebenarnya. Nabi saja sampai usia 62 masih makan kambing. Itu jangan, itu nanti. Ya. Karena ternyata yang menyebabkan darah tinggi itu tempe dan cairan. Ibu masak uang di tempe, suami pasti darah tinggi. Tempe itu ada ini. Gitu, gepuk. Nah itu ya, jadi yang mana yang lebih utama itu ya. Itu beda. Dasarnya sebelum eta kata kiasan. Ya tentu sekarang begini ya. Orang kurban samalah kemampuannya ya, sama kemampuannya, kekayaannya sama. Si A kurban dengan sapi 1 ton, si B kurban dengan sapi 700 kilo. Jadi kekayaannya sama, keikhlasannya sama, besar mana hanya besar yang 1 ton. Itu ya. Walaupun nanti ada juga yang kurban, akhirnya kurban kudoma numpang letikna, itu pahalanya tidak mustahil bisa mengalahkan orang yang kurban dengan sapi yang harganya di atas 1 ton. Bagaimana dia begitu? Dan orang miskin, pemulung, ngurungan tentang kia dua dikulkan, yang kurban, terkumpul uang gitu ya 2 juta. Datang ke tukang pengaman, ada dong pangleting sudah 2 juta kan? Pangleting itu mama dah hanya beban, tapi kan beban 2 juta kumah. Nah ulang tukang dagang dan ningali tukang ngomong, prosesnya sampai khusus kan ngomong mama, iya 2 juta, letih dong. Paling keluar dari negara, kilo. Tidak mustahil pahalanya lebih besar daripada orang yang kurban dengan sapi yang beratnya 1,2 ton. Misalkan ya, presiden kurban dengan sapi seberat 1 ton. Harganya berapa? 80 juta. Ya, 80 juta. Kadang-kadang kalau di atas 1 ton itu bukan lagi beli timbangan. Mesyarasa disebut mesyarasa.
Ya, kalau kaos mau dihaluskan. Ada yang 200 juta. Oh, serius. Nah, itu kalau dijual berarti soalnya jagal ya, beli sabrak 1,3 ton 200 juta. Jadi berapa kalau daging? Udah jangan hitung daging. 300 kilo. Tapi kalau kurban bukan hitung daging, hitung mas. Makanya pernah penggemuk di orang mah tidak pernah menjual ke jagal. Orang mah rata-rata kan musim kurban menguntungkan. Cuma bagai papan beli barang tong sudah tertawar. Kita orang pakainya, ya benarnya orang dari kamar. Ini pak mau gitu mah, nggak jual dekat rumah ibadah atau tong ada ini sih gitu ya. Nah gitu. Nah jadi kita jangan berkecil hati gitu, karena kurang mampu sampai kita mau kilo juta. Tapi kalau memang kemampuan kita hanya segitu, ini presiden gitu ya, kurban dengan sapi satu, total kekayaannya berapa? Ibu dengan presiden, pejabat bea cukai saja di Bandara Soekarno itu 52 miliar kekayaan. Nggak mending jadi pejabat bea cukai. Ngalamin di keberapa nih ngomong gitu. Tuh, tombol daerah di dunia kayak bisa gitu ya. Makanya perlu ada kehati-hatian. Nah, jadi bagaimana kalau kurban di stunning dulu? Nah, stuningnya itu sendiri gitu ya, itu hanya dibolehkan dalam kondisi darurat. Itu mengikat yang sangat luar biasa. Ini kalau sudah ditalian, tapi itu lebih minimal daripada stunning. Gaya sakit di talian lebih ke pingsan, bakal punya tiga. Nah, bahkan nanti ketika sapi disembelih terus toto Jawa, itu lebih bagus. Semakin banyak berat, maka semakin terpompa darahnya untuk keluar. Tapi kalau dikunci, makanya aturan nama kalau punya keberanian setelah disembelih bukan katanya. Di waktu dikunci cepokan. Nah itu akan menghambat keluarnya darah. Nah itu gambaran kaitan dengan masalah kurban itu ya. Walaupun tidak secara ini, mudah-mudahan nanti ada manfaat dan nanti ya mestinya tiap masjid mengadakan pelatihan pengenalan gila, pengenalan nasab, pengenalan sapi seperti apa, pengenalan penjaga orang teh gitu ya. Kemudian muncul laki-laki kasih kesempatan anak-anak muda untuk bisa ya dengan kan akhir-akhir apa ya, walaupun urusan usia kita tidak tahu siapa yang lebih dulu gitu ya. Nah tetapi kan kita tidak umur, karena kejadian di Jati yang suka menyembelih dua orang, Pak Yikin namanya dengan Ustadz Johara. Pak Yikin sudah tua terus kuat usaha terus laki sambil ini. Nah kurban kemarin anak muda belum ada yang siap tampil, ribu untuk paksa. Nah nanti orang menyembelih tidak ahli, kadang-kadang menyembelih musik ngarang lagi, ayo begitu. Nah itu kan sangat menyayangkan. Itu makanya nanti standilahnya mesti seperti apa, cara mengikatnya mesti seperti apa. Walaupun sebenarnya kalau dibandingkan lebih hebat yang menyembelih, lebih hebat yang mengikat, lebih hebat yang mengikat. Untuk pengenalian maksudnya. Karena untuk pengenalian dia, yuk, sudah. Penyembelih sehebat apapun, dia bahannya baca mungkin baca ilmu yang bagus, anggapnya di harayan kebukan. Kemarin saya Jakarta ditawarin si Wariso sudah diikat, nah, tapi mengikat kepalanya tidak kokoh. Terusan yang jawab saya. Bu, kami tekuat ngalian ios gitu ya, karena tiang pancang. Nanti ketika bilah itu nempel di leher kan dingin gitu.
tarik terus nyepet gitu, susah. Itu mana istilah yang kalau itu menjatuhkan juru sembelih, tapi ya itu sebenarnya orang yang kamu kamera mau itu atau sih pas kantor langsung gitu sampai. Nah kalau sudah begitu, siga ngarang gaji, albas ya. Nah karena nanti secara etika sebaik-baik penyembelihan adalah secepat-cepat penyembelihan. Kalau dalam dunia jagal itu kita mesti bisa menyembelih dan kecepatannya mesti lebih cepat dari bayangan kita sendiri. Waktu lebih cepat dari bayangan. Itu etikanya. Karena kerahasiaan ya Pak. Walaupun nanti urusan keberanian. Walaupun mesti ada pelatihan. Nah, itu biasanya kan untuk menasapi gitu. Tanya sementaris ya kaitan dengan masalah persiapan kurban. Nah kebetulan saya ada di komunitas Bilah namanya. Itu di Indonesia itu banyak ada juru sembelih halal. Kemudian ada GSB golok sembelih bersyariat. Kemudian ada komunitas apalah banyak. Nah, tapi intinya sama bagaimana mengedukasi masyarakat gitu ya. Ada ketika menyembelih hewan khususnya pada saat kurban betul-betul kita berbuat ihsan. Karena nanti dengan klik-klik yang tepat gitu ya, berdogmas ke cara nalinas ke posisi sapinya juga memang nyaman untuk di sini. Mau capek. Nanti kalau merubuhkan itu di temalinya itu ada caranya. Kalau dulu mah ngumpul ke belah itu kalian karena suku pokatan kayaknya nanti saya melatih baru nanti ada yang ikat di sini, ada yang hanya kepala diikat, kaki kiri belakang diikat, tinggal diikat di sini tali di sini. Ternyata kelemahan sapi ada di sini karena waktu membeli si Wisan Geni itu kan ada dokter Supratikno, beliau dosen dari PP. Nah dia yang senang itu ya. Ada sebesar telur meri di sini. Ya. Nah ini kelemahan sapi itu di sini. Maka ketika diikat terus mencet, lurus. Nah kalau sapinya 3 kuintal, 4 kuintal, tidak perlu tambah. Pengen tadinya. Cuma kalau sapi satu mah mau orang mencari lain. Jadi karena ada gaya mengikat tidak capek dengan pelatihan seperti itu. Begitu sementaris, mudah-mudahan saya manfaat walaupun sedikit untuk persiapan kurban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bentuk nanya satu ya, aja boleh. tentang haji kan? Haji ya. Kalau jemaah haji perempuan itu memang harus atau wajib pakai mahram. Cuma itu aja. Makasih. Ya. Siti Aisyah pernah ditanya, apakah perempuan yang pergi haji pergi umroh wajib pakai mahram? Kata Aisyah, tidak semua perempuan punya mahram. Gitu ya. Nah bahkan nanti menyatakan kepada saya lupa sahabatnya ya. Pernahkah kamu mendengar ada satu kota namanya Hiro? Saya pernah mendengar tapi kalau datang belum. Dan nanti suatu saat nanti akan ada seorang perempuan datang dari Hiro ke Mekah untuk beribadah haji. Dia tidak merasa takut kecuali hanya Allah tahu saja. Artinya nanti ketika keadaan sudah aman, orang tidak lagi merasa takut di perjalanan dan kan kurang sendiri. Nah oleh karenanya dari adanya mahram itu apa yang bisa dipetik? Adanya mahram itu lebih terwujud keamanan. Dan ya kalau kita jalan-jalan malam minggu gitu, orang jalan-jalan malam minggu jam 1 mau coba ke flyover itu Pasopati. Kan banyak yang motor di sana.
Di Mekah mah, ibu coba pernah kalau nongkrong ya, jam 2 malam keluar dari hotel pergi ke masjid. Nah jadi adanya mahram itu demi terwujudnya rasa aman, rasa nyaman. Nah makanya nanti ada beberapa perempuan gitu ya, kalau di paspor itu kan ada ismul mahram. Ya dimahamkan ke mana ya? Nah kadang-kadang dimahamkan ke saya, pembimbing gitu ya, padahal bukan keluarga. Dimahamkan saudara. Tuh ya. Atau kalau orang tua, anak orang tua itu sudah pastilah suami istri. Tapi kalau ada perempuan sendiri, ini karena ada syarat mesti pakai mahram kalau Saudi. Cuma ini mahramnya kepada pembimbing atau nanti ada mahram itu musbatun minan nisa, kelompok perempuan. Sebenarnya gitu ya, persyaratan ditetapkan oleh Saudi. Kalau sekarang tidak, sekarang sudah tidak. Silakan datang ke Saudi. Karena sekarang sudah mulai. Yang penting membayarkan. Sekarang begini, umroh 9 hari. Maksimal di sana kan 7 hari. 9 hari kan 2 hari pulang pergi, 4 malam, 3 malam lagi. Wajib pakai mahram. Nah hari TKW